Shalom, salam damai sejahtera Allah bagi kita semua. Judul Sabda Sadik hari ini di SCWS Sentul City adalah Roh Kudus memampukan kita untuk memuliakan Allah berdasarkan firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18 dikatakan di situ, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Setiap orang percaya tentu ingin hidup memuliakan Allah. Namun seringkali kita merasa terbatas, tidak cukup kuat atau tidak layak. Kabar baiknya adalah Roh Kudus telah diberikan kepada kita bukan hanya untuk tinggal, tetapi untuk memampukan kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Di dalam teks kita di ayat 17 dikatakan Tuhan adalah roh. Ini berarti bahwa Roh Kudus di dalam kita adalah cara Tuhan Yesus menyertai, menghadir dan bekerja di dalam hidup kita setiap hari. Di sepanjang konteks 2 Korintus pasal 3, Rasul Paulus menjelaskan bahwa pelayanan roh adalah pelayanan yang menghasilkan hidup, bukan kematian. Pelayanan yang menghasilkan kemuliaan, bukan penghakiman. Selanjutnya dikatakan dalam ayat 17 bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan di sini bukan kebebasan berbuat semaunya, tetapi bebas dari belenggu dosa, rasa bersalah, dan roh keagamaan yang hanya berpusat pada hukum, bukan pada hubungan. Di bawah hukum, mata kita tertutup oleh selubung. Kita tahu tentang Tuhan, tetapi tidak bisa melihat kemuliaannya yang luar biasa. Ketika Roh Kudus bekerja, selubung itu disingkapkan, dan kita melihat Allah sebagai harta terbesar. Roh Kudus juga memerdekakan kita dari kehidupan kita yang lama, yang terikat pada dosa, dan membawa kita kepada hidup yang penuh kasih dan kebenaran. Di dalam Roma 8 ayat yang kedua dikatakan di situ, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara yang terkasih, inilah kemerdekaan sejati. Kemerdekaan untuk memuliakan Allah, karena kita melihat Allah sebagaimana adanya. Ia Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Hadir, Maha Tahu, Maha Segalanya. Jadi saudara-saudaraku, hidup yang memuliakan Allah hanya bisa terjadi jika kita bebas dari kuasa dosa, dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk memuliakan Allah. Dan selanjutnya di ayat 18 dikatakan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kata Yunani kato trisomenoi, memandang seperti dalam cermin, artinya kita memandang kemuliaan Tuhan dan mencerminkannya. Dan saat kita memandang Tuhan, kita diubahkan. Ini bukan perubahan yang kita upayakan lewat disiplin semata, tetapi ini adalah perubahan atau transformasi rohani oleh kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Selanjutnya di ayat 18 dikatakan, karena kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Saudara-saudara yang terkasih, semakin kita memandang kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, maka semakin kita menjadi seperti Yesus Kristus. C.S. Lewis berkata, kita adalah cermin-cermin yang kecerahannya sepenuhnya berasal dari matahari yang menyinari kita. Bayangkan, dua orang di mana setiap hari orang pertama menatap Kristus di dalam firman Tuhan, di dalam doanya, dan pergumulan hidupnya. Dan orang kedua menatap uang, popularitas, dan kesenangan dunia. Setelah bertahun-tahun, dua orang ini tidak akan sama. Mereka akan mencerminkan apa yang mereka perhatikan, mereka pandang,
fokus, dan penyembahan setiap hari. Roh Kudus tidak hanya membuka mata kita untuk melihat Yesus Kristus, tetapi juga Roh Kudus mengarahkan pandangan dan fokus kita kepada Tuhan Yesus Kristus setiap hari secara terus-menerus. Pertanyaan bagi kita, apa artinya memuliakan Allah melalui kuat kuasa Roh Kudus? Pertama, Roh Kudus membebaskan kita untuk melihat kemuliaan Allah. Tanpa Roh Kudus, kita bisa membaca Alkitab dan tidak pernah terpesona olehnya. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, firman menjadi terang. Firman yang kita baca sebagai logos menjadi rema. Kristus menjadi indah dan luar biasa. Hati kita akan berkata, "Siapakah Engkau ini ya Tuhan, yang begitu agung dan mulia?" Untuk itu biarlah kita minta kepada Roh Kudus setiap kali kita membuka dan membaca firman Allah atau Alkitab kita. Katakanlah, "Tunjukkanlah aku kemuliaan-Mu. Bukalah mataku Tuhan. Buat aku takjub oleh Tuhan Yesus Kristus." Yang kedua, Roh Kudus mengubah kita saat kita melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak diubah dengan meniru Yesus dari luar, tetapi dengan menatap Yesus dari dalam kehidupan kita. Selanjutnya Roh Kudus yang akan membentuk kita, bukan hanya sebagai orang yang berperilaku baik, tetapi sebagai pencinta dan pengagum kemuliaan Tuhan. Untuk itu, janganlah kita pergi ke gereja hanya untuk mendapatkan motivasi moral. Datanglah dan beribadahlah untuk mengalami kemuliaan Allah. Itulah yang akan mengubah kita. Yang ketiga, Roh Kudus menjadikan kita pantulan kemuliaan Allah. Dunia tidak dapat melihat Allah secara langsung, tapi mereka bisa melihat pantulannya melalui dan dari dalam kita. Demikian juga kehidupan kekristenan, bukan hanya sekedar etika, tetapi kemuliaan yang tercermin dari hubungan kita yang mendalam, hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, baik itu di tempat pekerjaan, sekolah, di rumah, di lingkungan kita, pantulkanlah Tuhan Yesus Kristus. Bukan dengan usaha manusiawi, tapi dengan hidup dekat dengan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang mentransformasi kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, tujuan utama Roh Kudus dalam hidup kita bukan hanya agar kita merasa kuat, bukan agar kita merasa damai, bukan pula agar kita merasa lebih bermoral. Namun tujuan utama Roh Kudus adalah agar kita dapat melihat dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan untuk melihat, kemerdekaan untuk berubah, serta kemerdekaan untuk memuliakan Allah dengan sukacita yang dalam. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang kami senantiasa muliakan, kami bersyukur atas kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu memuliakan Engkau dengan kekuatan kami sendiri, tetapi melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau memerdekakan kami, mengubahkan kami, dan memakai kami untuk memancarkan kemuliaan-Mu. Penuhilah kami kembali ya Roh Kudus, supaya kami hidup menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih untuk hadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.